Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah sebuah perguruan tinggi vokasi yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Politeknik Negeri Ujung Pandang berdiri sejak tahun 1997, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas 8 guru besar, dosen, dan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan. Atas usaha dan kerja kerasnya, Politeknik Negeri Ujung Pandang berhasil mendapatkan akreditasi baik sekali dan menempati posisi perguruan tinggi vokasi terbaik 3. Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Sedangkan sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat. Sistem ekonomi suatu negara bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem ekonomi yang diterapkan di negara lain, yaitu sistem pemilikan sumber daya, dan yang kedua, kelulusan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerjanya, dan yang ketiga, peran pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya. Nah, kita mulai dari sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun, mengandalkan alam dan tenaga kerja. Nah, dalam sistem ekonomi ini, pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Nah, kalian pasti sudah tahu dong pengertian dari sistem ekonomi tradisional dari penjelasan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita membahas ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional apa sih? Nah, mari. Adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana, hanya sedikit menggunakan modal, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang, belum mengenal pembagian kerja, masih terkait tradisi, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Nah, selanjutnya kita membahas apa sih kelebihan dari sistem ekonomi tradisional itu sendiri. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu sangat erat. Masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Tidak ada individualistis. Nah, setelah kelebihan pasti ada kelemahan dari sistem ekonomi tradisional, yaitu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Mutu barang hasil produksi masih rendah.
Nah, sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal mengakui pemilikan individual atau atas SDE, individu leluasa untuk memiliki SD. Kompetisi sangat dihargai, tidak ada batasan bagi individu untuk menerima imbalan atas prestasi kerja. Campur tangan pemerintah minim. Pemerintah hanya sebagai pengamat atau pelindung perekonomian. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelebihan sistem ekonomi liberal, yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Selanjutnya, munculnya persaingan untuk maju. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Setelah kelebihan, pasti ada kekurangan dari sistem liberal itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Nah, sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat, karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandonkan dari pusat. Nah, Karl Marx adalah salah seorang pencetus komunisme yang memiliki konsep ekonomi sosialis. Nah, kita beralih ke kelebihan dari ekonomi sosialis. Nah, kelebihan dari ekonomi sosialis adalah kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, minim kesenjangan, dan kemudahan pengaturan barang dan jasa. Pemerintah ikut campur dalam pembentukan harga barang. Nah, setelah kelebihan tentang ekonomi, pasti setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi sosialis adalah mematikan kreativitas dan inovasi. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya, barang dan jasa tidak bervariasi. Nah, sistem ekonomi yang keempat adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sederhana, merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lainnya. Adanya sistem ekonomi Islam bertujuan agar umat Islam dapat melakukan kegiatan ekonomi yang benar dan terhindar dari beberapa sifat buruk seperti riba, haram, zalim, ikhtiar, dan lain-lain. Semua kegiatan ekonomi yang sifatnya baik dan buruk diatur dan dijelaskan secara detail dalam sistem ekonomi Islam. Nah, keunggulan adanya sistem ekonomi Islam adalah menggunakan moral dan etika berdasar pada keadilan, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Nah, kekurangannya dari ekonomi Islam apa sih? Nah, kekurangan adalah perkembangan literatur ekonomi Islam berjalan lambat. Praktik ekonomi konvensional lebih masyarakat. Tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam itu sendiri.
ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan dari kapitalis dan sosialis. Jadi, sistem ekonomi ini memiliki persentase yang adil antara peran masyarakat dan pemerintah. Sistem ekonomi campuran adalah sebuah metode di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam mengatur serta menjalankan kegiatan ekonomi suatu negara. Pada sistem ini, pemerintah memiliki peran sebagai pemangku kebijakan yang dapat mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat atau pelaku usaha. Di samping itu, sistem ekonomi campuran sering dianggap sebagai pendekatan yang saling fleksibel karena menggabungkan kelebihan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini, masyarakat diberikan kebebasan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, adanya persaingan pasar yang cenderung lebih sehat. Kebijakan pemerintah menentukan mekanisme pasar. Pemerintah bisa membentuk usaha, persentase yang adil antara pemerintah dan masyarakat. Nah, setelah kelebihan ciri-ciri dari tersebut, pasti ada kelebihan dari sistem ekonomi campuran itu sendiri. Nah, kelebihannya adalah pendekatan yang fleksibel, mendorong terciptanya inovasi teknologi, peningkatan kualitas produk, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, pemerintah dapat melindungi kepentingan masyarakat, mencegah monopoli, dan mengatur distribusi kekayaan secara lebih adil. Nah, setelah kelebihan dan ciri-ciri tersebut, kita beralih ke kekurangan dari sistem ekonomi campuran itu sendiri. Nah, kekurangannya tidak jauh dari sistem ekonomi sebelumnya, yaitu kemungkinan terjadinya korupsi karena pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengintervensi kegiatan ekonomi. Pembatasan kebebasan swasta berpengaruh terhadap potensi keuntungan bagi pelaku usaha dan menghambat inovasi. Banyak pertanyaan di luar sana, Indonesia menganut sistem ekonomi apa sih? Nah, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Namun, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan arah kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individu. Nah, setelah penjelasan tentang 5 sistem ekonomi yang berada di Indonesia, saya harap dengan penjelasan yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kalian tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia dan dapat membedakan apa itu sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam dan campuran itu sendiri.